balik semangat program halal untuk semua, ribuan UMKM ternyata masih terjebak berbagai kendala dalam mengajukan sertifikasi halal. Meski pemerintah meluncurkan skema gratis melalui program Sehati, faktanya tak semua pelaku usaha bisa menikmatinya. Biaya pengajuan yang tetap harus dibayar oleh UMKM non-kriteria menjadi penghambat utama, khususnya bagi usaha kecil dan rintisan. Tak hanya masalah uang, banyak UMKM juga mengaku tak paham cara mengajukan sertifikat halal. Dari cara mengisi data hingga memilih bahan yang telah bersertifikat, segalanya masih membingungkan bagi sebagian pelaku usaha. Terlebih, di banyak daerah terluar, terpencil, dan tertinggal, akses ke pendamping halal maupun lembaga pemeriksa masih sangat terbatas. Ditambah lagi sistem digitalisasi pengajuan melalui situs Si Halal yang membutuhkan kecakapan teknologi. Padahal, sebagian besar UMKM masih belum terbiasa menggunakan sistem online yang rumit dan teknis. Tak sampai di situ, jumlah pendamping dan auditor halal juga jauh dari cukup. Ini membuat antrian penetapan halal menumpuk dan proses sertifikasi bisa semakin lama. Tak sedikit UMKM yang akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan pengajuan atau menunggu dalam ketidakpastian. Sejumlah asosiasi UMKM mengusulkan agar pemerintah menyederhanakan proses, menambah tenaga pendamping, dan membuka pelatihan khusus untuk pelaku usaha. Di sisi lain, pemerintah diminta untuk memperbanyak kantor layanan halal di daerah dan memperluas jangkauan Sehati secara adil. Kendati berbagai upaya telah dilakukan, tantangan di lapangan masih nyata. Jika tak segera diatasi, target 3,5 juta sertifikat halal di tahun ini bisa saja gagal tercapai. Dari kebutuhan pasar lokal hingga peluang ekspor internasional, kepastian halal bagi UMKM tak hanya tentang label. Ini adalah tentang kepercayaan, peluang, dan masa depan ekonomi halal Indonesia. Ini kita sambil ngobrol di lobi utama Badan Halal. Yes, ya. Betul. Ada namanya nggak ruangan ini, Be? Ini zona integritas. Oh, ini Tolak gratifikasi, jangan memberi, jangan menerima. Ini pelayanan kami. Berani jujur itu hebat. Keren. Tapi masalahnya tadi yang saya bahas, Be, masih banyak UMKM yang kesulitan untuk sertifikasi halal. Kendalanya sebenarnya di mana sih, Be? Dalam 2 bulan ini kita memang sedang peralihan sistem. Tapi untuk diketahui bahwa 1 tahun kita mampu menyelenggarakan 3 juta sertifikat. 3 juta sertifikat? Iya, keren. Keren banget. Cepat, murah, profesional, terukur, gitu. Oke, tapi memang sebenarnya kalau untuk masa pembuatan sertifikasi halal ini sebenarnya berapa sih waktu atau tengah waktu yang standarnya? Kalau yang self declare itu rata-rata 2 hari. Self declare. Kalau yang reguler itu memerlukan laboratorium. Kalau di undang-undang sih 14 hari. Tapi rata-rata 8 hari udah beres semua. Jadi mana nih, Be? Pentingnya buka usaha dulu apa urus halal dulu? Urus halal dulu. Tuh, pemirsa. Urus NIB dulu, urus halal dulu, baru usaha. Itu yang akan membuat produk Anda bernilai lebih, bernilai tinggi, dan laku. Oke, jadi aman. Pentingnya tadi identifikasi tadi ya, Be. Yes, Be, betul kita sekali. sebelum bahas lanjut lagi soal UMKM, tadi saya lihat di sini banyak juga yang datang ke sini meskipun tadi katanya sudah mulai peralihan untuk digitalisasi ya. Oh, tetap akan ramai ya kantor. Ada konsultasi, ada pelayanan yang tidak bisa dilakukan digital, harus tatap muka, ada ya. Dipersilakan datang. Oke, gitu, mungkin kita coba ngobrol dengan salah satu pengunjung kali ya. Salah 2 juga boleh. Selamat, halo Mas, halo saya Ayah. Geri. Siapa Mas Geri ya? Mas, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Ini rencananya mau ngurus apa nih, Mas? Mau melakukan sertifikasi halal luar negeri. Oh, berarti LHLN. LHLN China. LHLN itu lembaga halal luar negeri. Dari mana? Dari China. Kebetulan kita sudah MRA. Nah, beliau berarti ini jadi agent. Kita kantor perwakilan di Indonesia, representatif dari China. Nah, jadi gini, ini kantor representatif perwakilan dari negara China. Di China ada LHLN, Lembaga Halal Luar Negeri.
Sudah MRA? Sudah, Shandong Halal Certificate. Oh, Shandong Halal Certification, SHC. SHC, betul. SHC itu Shandong Halal Certification. Itu lembaga halal yang sudah MRA dengan kita ya. MRA itu Mutual Recognition Agreement. Jadi kalau udah ada produk di Cina melalui SDSJC halal, itu di kita sudah diterima halal. Sebab kita juga udah datang, udah mengaudit. Ya, udah melakukan apa namanya verifikasi. Tinggal registrasi aja di sini. Registrasi. Gimana prosesnya Mas sejauh ini Mas? Bagus, sudah 3 tahun kita melakukan ini dan lancar-lancar aja nggak ada masalah. Ada yang mau sampein nggak mumpung kepala badannya lah ya di sini? Mumpung. Kita mau tanya ini aja, sistem yang baru ini kan agak beda ya dengan yang sebelumnya. Iya, Jadi, betul. Kebetulan saya juga bawa tim khusus untuk kita juga punya tim penyelia halal sendiri yang mau registrasi kan mereka harus melakukan latihan lah istilahnya. Iya, betul. Karena yang barunya agak memang beda dari yang Jelas, kita melakukan perbaikan lebih baik. Kita pengujiannya itu kebenaran antara yang lagi diproduksi sama yang difilmkan, sama yang disaksikan kita matchingkan dengan AI supaya lebih cepat, lebih mudah dan siapapun bisa. Pokoknya yang bisa main handphone bisa melakukan registrasi di kita. Itu saking mudahnya. Murah, mudah, cepat, profesional. Tapi adaptasinya yang harus dilakukan. adaptasi aja sih. Belajar dulu. Kalau ada perubahan baru pasti baru lagi kan. Baik, kalau gitu terima kasih banyak. Makasih, Mas Gary, Gary. ya. Semoga Makasih, lancar-lancar Gary, ya. ya. Wah, ini berarti banyak, tidak hanya produk-produk, ada juga tadi Babe katakan apa namanya, agent ya kalau LHLN. LHLN namanya. Lembaga halal luar negeri itu di luar negeri. Ya, dia punya kantor representatif di sini. Jadi barang dari luar pun harus dipastikan halal. Ya, kita ada 157 lembaga halal luar negeri kok. Oke, baik-baik. Nah, sekarang masuk lagi nih untuk UMKM yang ingin melabelkan halal produknya dan juga usahanya. Step-stepnya seperti apa, yang alangkah awal yang paling penting ini? Daftarkan produk Anda. Oke. Pelaku usaha daftarkan produknya, NIB punya, sertifikat halal punya, jualan tenang, nyaman, laku, laris. Amin. Oke, kalau kita lihat kan masih banyak nih usaha-usaha yang abu-abu gitu kan. Apakah dari masyarakat bisa melaporkan ke Bisa banget. Badan Halal? Bisa banget. Oke. Download si halal di Android masing-masing. Download Go Halal juga di Android masing-masing untuk melihat bagaimana cara prosesnya, untuk melihat bagaimana cara pengaduannya, gitu ya. Ini kalau kita lihat ada loket pelayanan juga yang aktif hampir setiap hari ya. Ya. Ya, di sini nanti. Jadi gini, seiring dengan halal menjadi mandatori, sebelumnya kan voluntary, sukarela. Sekarang mandatori, kewajiban, maka kewajiban itu mesti dipenuhi dengan pelayanan yang lebih excellent. Iya. Jadi masyarakat datang seperti ini, mereka rata-rata ini UMKM dan juga pegiat-pegiat usaha, baik mikro, kecil, menengah maupun besar yang datang. Baik tadi lembaga halal luar negeri. Mereka ingin mendapatkan penjelasan, ingin mendapatkan pelatihan di penyelia halalnya, ingin mendapatkan how to gitu ya, bagaimana cara pendaftarannya. Nah itu kami menghimbau datang gitu ya, nggak perlu pakai calo-calo, akhir harganya jadi aneh-aneh. Iya benar, itu gimana sih pengawasannya Be? Karena banyak banget yang mengeluhkan mahal nih sertifikasi halal ini, gimana sih? Karena sebenarnya? yang daftar melalui calo. Oh gitu, jadi jangan calo Jangan pakai calo, langsung aja. Tapi katanya prosesnya lama kalau nggak pakai calo. Selama kan saya udah bilang, kita jujur harus mengakui kita sedang peralihan sistem, sehingga terjadi penumpukan di beberapa titik. Nah, selepas ini akan lancar semua gitu loh. Kan kita mau mempercepat, mau lebih baik gitu loh. Oke, jadi selama menunggu ini apa yang ingin Babe sampaikan mungkin untuk pelaku Sudah usaha? selesai perbaikan di bulan Juni ini, semua udah beres, semua lancar, lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, lebih profesional. Daftarkan langsung tanpa melalui calo. Ini akan membuat suasana halal di Indonesia menjadi macannya. Sebab saya ingin cita-cita saya itu adalah halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Dan cita-cita saya itulah menjadikan Jakarta the capital of halal, ibu kota halal dunia. Dari tadi saya lihat kantor ini lumayan ramai ya, Be ya. Ya, hari-hari gini. Hari-hari gini Hari-hari ya, gini. terus. Berarti masih banyak juga masyarakat pelaku usaha yang mengedepankan pentingnya label halal. Dan penting juga untuk mendapatkan informasi yang lengkap, yang jelas, tanpa calo. Informasi ini langsung diberikan oleh Badan Halal sebagai Itu apa nih, satu-satunya badan di Indonesia yang menyelenggarakan produk halal. Oh,
satu logo. Itu saya tadi sebenarnya dari awal tuh udah penasaran tuh ada maklumat pelayanan tuh apa tuh. Nih. Ini maklumat merupakan janji kami. Oke. Dengan ini, kami, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan jaminan produk halal sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Telepon 148 kalau mengalami kejadian yang tidak enak di badan halal. Tapi bagaimana nih memastikan bahwa harga untuk mendapatkan label halal ini ya tidak seperti yang dikeluhkan? Kan masyarakat harus tahu, mahal, harus tahu bahwa untuk UMKM yang mikro gratis twist. Tuh untuk yang mikro gratis tuh pemirsa. Kalau mau mandiri boleh 230.000. Kalau mau mandiri, kalau gratis biasa kan given ya pemberian. Kalau usahanya itu kecil 650.000. Kalau usahanya menengah itu 5 juta rupiah. Kalau usahanya skala besar, udah MM-an gitu, 12.500.000. Oke, baik. Ini keren. Jadi harganya pun sudah disebutkan sama Bapak ya. Iya. Jadi satu lagi nih, saya juga penasaran bahwa sebenarnya sepenting apa sih untuk pelaku usaha mendapatkan label halal dan juga non halal agar mungkin usahanya atau dagangannya ini tidak abu-abu nih. Pertama memang undang-undang kok. Sebagai warga negara mesti taat undang-undang dong. Kayak lampu merah. Terobos apa jangan? Ya jangan dong. Salah, undang-undangnya mesti berhenti dong. Ente mempunyai usaha, undang-undangnya gimana? Ya mesti kasih label dong halal. Itu undang-undang. Tapi kan gue nggak halal, ya kasih label non halal. Mudah, gampang. Sebegitu aja juga. Pada ribet. Ya, berarti kan ini kan untuk administrasinya sudah sangat lengkap sekali, pelayanan juga sudah diberikan luar biasa. Tapi masih banyak yang kalau kita lihat-lihat sudah ada label halalnya, tapi nyatanya mungkin ingredientsnya tidak halal. Pernah nggak kecolongan? Siapa yang kecolongan? Pemerintah atau pelaku usaha? Pernah. Udah dapat sertifikat halal, tahu-tahu ketika kita lakukan check and recheck, kita ambil lagi sampelnya, ternyata mengandung unsur tidak halal. Ditarik, dicabut sertifikatnya, diberi sanksi. Oke. Berarti memang tegas juga. Ya nggak bisa main-main kok. Dan sorry sekali masyarakat Indonesia yang saya cintai, halal itu non-negotiable. Halal nggak ada kompromi, nggak bisa kompromi halal tuh nggak bisa. Oh cuma 1% babinya halal, nggak bisa. Oh nggak bisa. Memang non-negotiable memang. Untuk auditnya sendiri gimana? Apakah dari awal hingga sekarang sudah berjalan atau sekarang di masa jabatan Anda semakin tegas lagi untuk audit? Audit senantiasa ada dan selalu ada dan terus-menerus ada dan berkala. Kita lakukan audit bersama dengan Kementan, Kemendak, ke depan bersama kepala daerah, gubernur, wali kota, dan bersama bapak-bapak yang terhormat, Pak Kapolres, Kapolsek akan kita ajak. Tujuannya apa? Membuat sosialisasi yang baik, menyadarkan masyarakat dengan cara yang sangat persuasif. Tolong ya diurus wartegnya gitu, tolong ya diurus warung padangnya, tolonglah yang diurus usaha donatnya, seperti itu. Jadi tidak ada yang kecolongan lagi baik dari pemerintah maupun kewajiban itu sendiri. Sebagai konsumen boleh bertanya, berhak. Sebagai produsen kewajiban menjawab, menjelaskan, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu tugas kami. Luar biasa. Terakhir nih Bapak, ada nggak ingin disampaikan mungkin untuk pelaku usaha, untuk masyarakat, dan juga tanggung jawab Anda sebagai pemerintah agar tidak ada lagi mungkin kecolongan-kecolongan seperti kasus Widukan? Jujurlah dalam berusaha. Jelaskan kalau halal, katakan halal. Kalau tidak halal, nggak apa-apa di Indonesia. Katakan tidak halal. Cuma sesimpel itu. Mau usaha minuman, kalau mengandung alkohol, tuliskan berapa persen. Kalau mau pakai unsur non halal, tuliskan non halal. Kalau enggak, tuliskan halal. Daftarkan di kita. Segera kita proses. Dan sertifikat keluar membuat Anda nyaman, tenang, dan mudah untuk lebih dipercaya masyarakat. Jangan lupa, halal itu transparansi, traceability, dan trustability. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapak Haikal sudah berbincang bersama kita di One on One. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan One on One. Kali ini bersama saya Ayu Nufus. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya dan sampai jumpa. Yang penting, terima kasih ya. Yang penting halal. Yang penting halal. Yang penting halal. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak.